mewakili keluarga dan juga wilayah rohani mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor tadi dan frater yang sudah memimpin dalam misa dan seluruh umat yang telah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih. Atas nama keluarga Wantalangi Kaligis dan Wantalangi Winda, kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua umat wilayah rohani Santo Thomas Becket yang baru, terlebih khusus untuk Pastor Paroki, Pastor Pit Pinangon PR, dan Frater Pastoral, Frater Diros Pugon PR. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis mengguncang hati banyak orang. Seruannya membangunkan nurani Herodes. Istri Raja Herodias berpendapat bahwa hanya ada satu cara untuk membungkam dia, yakni dengan memancung kepalanya. Tapi bahkan sesudah dipenggal kepala pun ia masih berbicara kepada orang-orang di zamannya, bahkan pun bagi orang-orang zaman sekarang. Dalam hal apa ia dipandang begitu besar? Yohanes dipandang besar dalam pandangan tentang orang-orang dan barang-barang duniawi. Ia melihat nilai-nilai yang besar, yang mulia dan luhur. Ia melihat apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup. Ia melihat apa yang benar dan yang lurus. Ia punya keyakinan bahwa Yesuslah Sang Mesias. Dialah anak domba Allah. Yang kedua, Yohanes besar dalam kasihnya kepada Allah dan kepada umatnya. Betapa sakit hatinya melihat umat Allah ini hidup bagai para budak di Mesir. Ia sangat sedih bahwa mereka sudah menjadi budak harta milik, egoisme, ketidakpuasan, ketidakjujuran, ketidakadilan. Sebetulnya semua kerasulan harus demikian sifatnya. Tidak mau memiliki sendiri, membusungkan diri pribadi atau kelompok, membangun proyek buatan sendiri bukan demi kemuliaan Allah. Saudara sekalian, sering kita mendengar keluhan tentang mentalitas orang sekarang ini, dan sering terdengar kerinduan akan dunia yang lebih baik. Ada kebutuhan besar akan orang-orang yang dengan tulus mau menegakkan kebenaran. Memang kita perlu orang-orang seperti Yohanes yang berani menjadi suara untuk Allah dan untuk Yesus. Kiranya kita menjadi suara-suara untuk kerajaan Allah kita. Santo Thomas Becket, doakanlah kami. Amin. Kepada selebran utama Pastor Paroki Pinangon PR, juga kepada frater pastoral yang sudah membantu dalam misa malam hari ini. Seperti di awal tadi sudah saya urutkan beberapa rangkaian acara kita untuk malam hari ini, dan yang ketiga sesudah misa adalah penyampaian dari Pastor Paroki. Tapi sebelumnya boleh ambil absen dulu perkeluarga yang hadir malam hari ini. Romo, sekedar informasi, Thomas Becket yang baru berjumlah 25 kakak, dengan kehadiran hari ini kurang lebih 18 kakak, 7
belum hadir karena ada alasannya masing-masing. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian dari Pastor Paroki. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pemilihan dan pengangkatan ketua baru yang sudah berjalan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti. Kedua, terima kasih kepada ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah Thomas Becket ini. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah akan terlantar. Dan untunglah ada yang mau menerima. Untuk itu saya mewakili seluruh umat wilayah Santo Thomas Becket mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua yang pengurus lama atas segala usaha, segala pengorbanan dan hati untuk umat wilayah ini. Mari kita tepuk tangan untuk beliau dan mereka-mereka ini. Tuhan kiranya memberkati hidup dan karya seterusnya dari mantan ketua dan jajaran pengurus lama. Ketiga, terima kasih juga kepada Korbit, organisasi dan pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria-kriteria ketua wilayah rohani yang baru. Mohon maaf karena telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dicetak tentang pentahapan-pentahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Maaf karena koordinasi yang kurang. Misalnya bahwa seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki, sebab kalau diberikan 1 nama saja maka pastor paroki ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki mereka untuk jadi pemimpin. Ada unsur demokrasi di situ dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis. Kalau sesudah mempertimbangkan masa-masa dan pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka situasi ini bisa dibenarkan. Karena dalam gereja, pastor atau hierarkilah yang menentukan. Terima kasih kepada seluruh umat karena sudah mengajukan 3 nama mereka yang mereka kehendaki untuk memimpin wilayah rohani ini. Terima kasih juga kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Karena meski ada banyak keberatan ketua terpilih untuk tugas ini, toh akhirnya menerima dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Mari kita juga tepuk tangan untuk mereka. Perlu bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap dan kasih ini. Ada juga perbedaan lain yakni mengenai pelantikan ketua-ketua wilayah rohani. Bahwa ketua-ketua baru wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani hanya ketua baru yang tampil di muka altar mewakili seluruh struktur kepemimpinan baru wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil di depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya. Apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan menyebabkan pemimpin-pemimpin baru lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang,
sedang ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dahulu. Juga mengingat adanya pemekaran-pemekaran baru di wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Pada akhir pelantikan tanggal 28 Januari 2024 nanti dilaksanakan juga serah terima jabatan di mana bendahara-bendahara wilayah rohani yang baru menerima aset-aset dari wilayah rohani yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Pit. Selanjutnya, acara yang keempat, penyampaian dari Wakil Ketua DPP dalam hal ini Koordinator Bidang 2 Organisasi dan Kaderisasi. Kepada Bapak Romi kami persilahkan. Yang kami kasihi dan banggakan Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gereja Paniki Indah, Pastor Pit yang didampingi oleh Frater Pastoral, Frater Diros yang saya hormati, Ketua Definitif Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, beserta seluruh pengurus yang baru yang saya tahu sudah ada, mungkin akan dibacakan sebentar, dan seluruh umat wilayah rohani Santo Thomas Becket yang tadi kehadirannya lumayan banyak, dengar dari MC 18 kakak, dan memang malam ini hari ini hadir lumayan banyak. Beberapa hari ini hujan, termasuk malam hari ini, tapi antusias dari umat dan pengurus luar biasa. Semoga ini mengawali kepengurusan ke depan wilayah rohani Thomas Becket yang telah terjadi penyegaran untuk ke depan akan semakin berkembang. Pada malam hari ini, tepatnya yang dimulai hari Senin, adalah kunjungan ke-6 dari Pastor Paroki yang saya juga dampingi, dan frater, karena kalau saya sendiri dalam kaitan dengan bidang organisasi kaderisasi yang sudah disampaikan tadi, karena kita tahu bersama di paroki kita baru terjadi pemekaran yang jumlahnya 16 wilayah rohani yang baru. Disebutkan yang baru karena di dalam tiap wilayah rohani itu ada yang keluar, ada yang masuk. Dan juga tentang pemilihan ketua wilayah rohani yang sudah ditetapkan secara definitif pada hari Minggu yang lalu. Apa yang disampaikan tadi oleh Pastor Paroki itu juga kami tanggapi bahwa memang dalam proses pemilihan yang sudah diedarkan dalam surat edaran yang ada kriteria situ, ada tahapan, itu memang dalam perjalanannya umat ada yang bertanya kenapa berubah, dan memang itu kesalahan kami juga dari bidang organisasi dan kaderisasi, tidak melakukan komunikasi yang intens dengan Pastor Paroki, karena kami masih beranggapan bahwa pada pemilihan ketua wilayah rohani tahun 2021 dan juga 2022 di stasi dan wilayah rohani masih dipilih langsung. Hal itu karena Pastor Paroki belum mengenal umat, jadi diberikan kepada umat untuk memilih. Namun dalam perjalanan ini memang yang kami harus akui dan minta maaf kepada Pastor Paroki dan umat sekalian yang telah menerima edaran dan akhirnya berubah. Untuk di wilayah rohani Thomas Becket memang juga ada terjadi riak-riak untuk itu, dan Pastor sudah pada ibadah perdana sudah katakan lebih clear karena masing-masing sudah mencurahkan isi hatinya. Memang juga di dalam koordinator-koordinator di tiap wilayah rohani mereka mengambil kebijakan yang berbeda dalam pemilihan. Ada yang meminta secara daring, ada yang secara langsung, ada juga yang mempertimbangkan calon-calon
secara pertimbangan mereka sendiri. Ada yang menganjurkan, oh saya jangan dipilih begitu dalam perjalanan. Tapi ada juga akhirnya dia yang terpilih. Nah, itulah serba-serbi dari pemilihan ini yang pasti tidak kita lupakan, tapi kita mengambil hikmah semuanya apa yang sudah kami dari bidang organisasi buat, tinggal hanya yang kurang-kurang diperbaiki sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi. Karena misalnya kriteria itu bukan kami buat sendiri, tapi ambil dari buku statuta. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang juga kami mau tekankan di sini apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Paroki, bahwa itulah keputusan hierarki yang memang di Gereja Katolik seperti saat ini mengikuti statuta yang dimasukkan 3 nama oleh umat. Di situ edaran dituliskan bahwa tidak perlu ada skor di situ. Jadi dari skor ini pastor akan memilih, dan itu sudah terjadi. Kalau ini terjadi di gereja lain maka akan ribut. Tapi karena kita ada hierarki, harus kita bangga bahwa walaupun perbedaan terjadi di umat, kita disatukan oleh hierarki, dan itulah kebanggaan dan kekuatan kita Gereja Katolik sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ketahui bersama dan sudah disampaikan oleh Pastor Paroki bahwa Pak Charles Kurniawan sudah terpilih secara definitif. Mari kita bersama-sama dukung untuk ke depan mengembangkan wilayah rohani kita Thomas Becket dengan pengembangan iman dan segala-gala hal yang boleh kita bangun lebih berkembang lagi Thomas Becket. Seperti itu. Jadi selama ini selalu juara. Bukan hanya itu juga, mungkin kita membangun kebersamaan dan lain sebagainya. Yaitu klarifikasi atau penyampaian kami dari bidang 2. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, sebelum ada penyerahan buku, kami sampaikan, tapi penyampaian sebelumnya tentang bendahara, saya lihat dari 16 wilayah rohani tinggal 1 wilayah rohani yang belum masukkan, tapi bukan di Thomas Becket. Itu saya lihat di Padre Pio. Dan untuk bendahara itu akan dibahas oleh DKP pada hari Minggu sesudah misa malam. Termasuk uang-uang kas yang dikumpulkan itu akan dibicarakan, dan pada tanggal 28 Januari nanti akan dibagikan setelah pelantikan ke semua wilayah rohani. Pengurus boleh membaca karena semua panduan ada di sini. Kami serahkan kepada ketua, nanti dibagikan ke ketua sekaligus bendahara. Apabila ada pengurus lain membutuhkan, nanti bisa dihubungi. Selamat malam, saya sampaikan secara khusus kepada Pastor Paroki, Pastor Tiga Bangun, Frater Diros, dan juga berterima kasih kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat bagi seluruh umat wilayah Santo Thomas Becket, yaitu dari keluarga Wantalangi Karigis dan Wantalangi Winda. Mohon maaf agak grogi belum. Dari tadi ini wakil ketua DPP melihat terus ke saya, jadi saya jadi terserap energinya ke wakil ketua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Romi Temokor, mewakili dari Ketua Bidang 2 DPP. Yang saya ingin sampaikan sedikit mengenai keraguan saya di awal untuk dipilih sebagai Ketua Wilayah Rohani. Sejujurnya, perasaan ketidaklayakan dan ketidakpantasan masih ada dari awal muncul nama saya. Mungkin juga masih ada sedikit mungkin sampai saat ini. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, terakhir saya menghadap kepada Pastor Pit, dan Pastor Pit memberikan kekuatan sekali buat saya. Jadi masih tetap
tersimpan ke dalam diri saya 2 poin, yaitu rela berkorban dan harus fokus dan berpikir dengan baik. 2, penyampaian pastor kepada saya itu terus terang pastor sangat sulit untuk saya mau berargumen dan sebagainya. Saya merenung kalau bicara rela berkorban, seberapa jauh saya mau klaim saya punya pengorbanan secara khusus dalam pelayanan. Saya nggak bisa bicara banyak, saya berdiam. Berarti Tuhan lewat pastor mengatakan bahwa saya masih harus banyak mungkin rela berkorban. Lalu juga dalam membagi waktu dan berpikir dengan baik, saya juga nggak bisa mengklaim bahwa saya udah baik dalam hal tersebut. Jadi hal itu yang menguatkan saya. Pada akhirnya saya berusaha untuk coba menerima kepercayaan yang diberikan dari gereja dan khususnya dari umat pada saya. Dan proses dari awal tersebut sampai sekarang saya bersyukur sekali sama Tuhan dan terus terang berterima kasih kepada umat, secara khusus bagi pengurus-pengurus yang sudah terpilih dalam wilayah Santo Thomas Becket, yang mungkin saat ini saya sebutkan secara langsung, jadi supaya mungkin pastor paroki juga dengan frater bisa mengetahui siapa pengurus inti dan pengurus seksi dari wilayah Santo Thomas Becket. Mungkin yang pertama saya akan kenalkan Wakil Ketua Wilayah Rohani, Bapak Edwin Umokor. Pak Edwin? Hah? Oh, oke. Berarti nanti bisa langsung maju ke depan sendiri. Yang berikut saya perkenalkan untuk Sekretaris Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, yaitu Ibu Foni Mauntu. Silakan untuk berdiri biar pastor bisa kenal. Berikan tepuk tangan untuk Sekretaris dari Wilayah Santo Thomas Becket yang baru. Dan berikut Bendahara dari Wilayah Santo Thomas Becket. Saya persilakan untuk Ibu Ipon Maramis berdiri. Ya, itu pengurus inti. Kalau saya katakan mungkin wakil masih belum ini, nanti menyusul. Nah, berikut saya mungkin sebutkan untuk koordinator dari seksi-seksi yang ada. Pertama dari koordinator dari seksi liturgi, Ibu Gina Winda, silakan untuk berdiri. Mungkin Ibu Gina, boleh membantu supaya umat. Ya. Inilah koordinator dari liturgi umat wilayah Thomas Becket. Lalu koordinator dari seksi sosial dan kemasyarakatan, yaitu Ibu Yuli Kimbal. Berikut adalah koordinator untuk si perlengkapan. Silakan untuk berdiri Ibu Norce Masih. Ini dia wakil ketua. Wakil ketua karena khusus mohon untuk berdiri di depan. Karena terlambat hadir. Nah, ini pastor, frater, wakil ketua dari Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, Bapak Edwin Umokor. Ya. Berikut di Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, mungkin bisa dibilang seksi ataupun bagian atau apa, kita juga coba mencoba untuk berikut fokus kepada perkembangan dari OMK dan SKAMI. Jadi kami bentuk untuk seksi pengembangan OMK dan SKAMI. Silakan untuk koordinator seksi pengembangan OMK dan SKAMI, Ibu Katerina Lego. Silakan berdiri. Ya, kalau yang udah tahu ini istri saya. Tapi nanti tetap profesionalnya harus berjalan dengan baik, kita harapkan semua. Dan juga di sini dipersilakan, ini yang paling vital sebenarnya divisi atau seksi ini, karena tanpa ada beliau
rasanya nggak ada penyambung ini antara wilayah rohani dengan paroki. Jadi silakan diri dari si Humas dan Komsos wilayah Santo Thomas Becket. Nah ini dia Ibu Ansia Tulusan. Jadi udah masuk ke berapa ini Ibu Ansia? 2 kali ya? Periode kedua. Jadi semoga masih tetap aman dan terkendali. Kalau Pak Romi bilang antara komunikasi wilayah dengan paroki dengan adanya Ibu Ansia juga. Ya itu pastor yang kita bisa bukan. Tapi secara khusus di sini pastor saya mau sampaikan saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada khususnya pembina dari wilayah rohani Santo Thomas Becket. Yaitu pertama kita punya pembina senior yang saya sangat berterima kasih kepada beliau-beliau. Pertama yaitu pembina pertama Ibu Ellen Karigis. Mungkin Bu Ellen boleh berdiri. Nah ini pembina wilayah Santo Thomas Becket, dan dari beliau juga saya bersyukur karena support yang diberikan kepada saya selama proses sampai dengan pengurus. Bu Ellen bukan cukup ya, lebih mensupport khususnya di seksi liturgi. Terima kasih Bu Ellen. Dan yang kedua pembina kedua dari wilayah Santo Thomas Becket yaitu silakan perkenalkan dan tidak asing lagi nih. Ya, kalau dibilang muka-muka aktor juga tuh. Ya, silakan berdiri Pak Adi Pinangkan. Ya, ini kalau saya mau dalam bahasa saya nggak ada ex atau mantan. Emeritus. Emeritus, betul. Jadi harus terus, dan mereka berdua pastor yang saya secara pribadi maupun pengurus lain atau umat lain harapkan pembina wilayah Santo Thomas Becket terus mendampingi buat wilayah, memberikan arahan atau masukan. Karena saya pernah katakan ke umat ataupun ke seluruh pengurus yang ada, lebih enak jadi penonton daripada pemain. Karena penonton biasanya lebih pintar. Semoga pembina torang di wilayah rohani Santo Thomas Becket selalu memberikan arahan atau masukan positif buat torang semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir di sini. Tuhan memberkati orang semua.